Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya cara membalikkan realita. Cara membalikkan realita. Nah, gini teman-teman semua. Realita itu ada dua opsi biasanya yang perlu kita lakukan. Pertama, kita terima apa adanya. Kedua, kita ingin ubah. Nah, itu kalau misalkan melibatkan diri kita. Ketika kita bicara tentang mengubah. Ketika kita itu hanya diizinkan menjadi seorang penonton, ya kita hanya bisa melihat itu, tidak bisa mengubah. Nah, ada area-area di alam semesta dalam kehidupan yang bisa kita ubah, dan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah adalah dengan cara membalikkan realita. Sebetulnya kalau Anda amati baik-baik, sebetulnya kita sudah melakukan hal ini tanpa disadari, namun karena ketidaktahuan kebanyakan dari kita mengira bahwa hal itu terjadi secara alami, padahal kita ikut berkontribusi untuk membentuk itu. Jadi membalikkan realita itu maksudnya begini, kita ingin A, itu malah jadi B. Kita khawatir B, malah jadi A. Nah, sekarang amati baik-baik. Pernahkah Anda menginginkan sesuatu ya, dan malah yang terjadi adalah sebaliknya dari yang Anda inginkan? Atau Anda mengkhawatirkan sesuatu untuk terjadi, aduh aku khawatir begini gitu loh. Ternyata malah nggak terjadi, berarti kan sebaliknya tuh. Sebetulnya apa yang dibalik itu ada proses apa? Teman-teman semua, di alam semesta saya melihat bahwa ada juga yang namanya semacam permainan kadar ya. Jadi saya pernah bahas sih di video-video sebelumnya, walaupun sedikit ya. Ketika sesuatu kita berikan kadar yang berlebihan, maka dia justru akan menjadi opositnya, kebalik. Seperti halnya makanan enak, kalau bumbunya kita lebih-lebihin malah jadi nggak enak, kan itu kan menjungkir. Nah, ternyata itu berlaku juga untuk hal yang menggunakan energi negatif. Ketika Anda mengkhawatirkan sesuatu, maka ketika kekhawatiran itu sangat berlebihan, sangat memungkinkan malah tidak terjadi. Nah, saya mau membicarakan bagaimana memanfaatkan itu. Jadi, apabila ada di antara teman-teman yang selama ini mengira bahwa apa yang terjadi di dalam hidup Anda tidak ada kontribusi Anda, maka fondasi pertamanya adalah sadari bahwa Anda berkontribusi. Baru Anda memainkan ini. Nah, pertanyaannya, Anda mau memainkan apa? Memainkan yang cara tadi positif atau cara negatif? Kalau cara positif, Anda menginginkan sesuatu nih. Tapi sebetulnya, di kesadaran yang berbeda, Anda menginginkan supaya yang Anda inginkan ini tidak terjadi. Maka caranya adalah Anda inginkan berlebihan. Nah, yang repot adalah bagaimana kita memilah antara saya menginginkan ini, tetapi sebetulnya saya tuh ingin ini nggak jadi. Sehingga Anda bisa bermain di dua layar kesadaran. Hal ini yang nggak bisa dijelasin di video. Baiklah, supaya gampang, saya kasih contoh real. Saya pernah menyarankan kepada beberapa rekan yang orangnya khawatiran banget. Ya, mudah khawatir, sedikit-sedikit khawatir gitu, untuk melakukan proses membalikkan realita ini. Jadi dia itu misalkan dia tuh takut gagal. Ya sudah, saya bilang, kamu takutkan berlebihan bahwa besok kamu tuh gagal jualan. Takutkan berlebihan. Kamu bayangkan kamu ditolak tuh berlebihan. Ingat, harus berlebihan kata kuncinya. Kalau tidak berlebihan nggak jadi. Nah, yang terjadi besoknya tuh malah nggak kejadian. Pernah nggak kita mengalami satu, aku khawatir banget, nanti khawatir banget. Ternyata hari H yang kita khawatirkan, ternyata baik-baik saja. Dan mungkin bisa jadi hari ini adalah hari yang pernah Anda sangat khawatirkan di beberapa hari sebelumnya. Nah, itu bisa kita lakukan secara sengaja. Makanya saya mengajak buat teman-teman yang mungkin khawatir dengan COVID-19. Covidnya. Khawatirnya tuh jangan setengah-setengah. Khawatirkan yang mentok banget.
sampai berlebihan kata kuncinya, itu malah nggak terjadi. Nah, ini mungkin bagian ini bagi Anda yang alirannya berpikir positif agak sulit untuk menerima ini ya. Padahal kalau Anda cermati baik-baik, hal-hal yang Anda terlalu berpikir positif kebablasan itu juga bisa menjadi negatif. Contohnya, banyak orang yang mengalami ketipu itu karena terlalu positif banget sama orang. Terlalu percaya berlebihan, itu sumber dari penipuan. Akhirnya, apa yang dia pikirkan berlebihan itu malah nggak sesuai dengan kenyataannya. Nah, teman-teman tinggal dimainkan saja. Anda mau memainkan yang tadi, menginginkan berlebihan, atau Anda memainkan, mengkhawatirkan berlebihan. Saya memberikan dua jalan ini karena kadang tuh gini, ada orang yang mungkin dengan mudahnya saya ajak untuk, ayo berpositif gitu loh. Cuman, nggak tahu ya, saya itu tipe orang yang realistis bahwa tidak ada orang yang selalu positive thinking, pasti pernah negatif. Nah, negatif ini tidak selalu jelek dan saya mengajak Anda untuk memanfaatkan itu. Apa hal-hal yang saat ini Anda khawatirkan dan Anda tuh ingin itu malah nggak jadi, maka kuncinya adalah khawatirkan berlebihan. Ingat, berlebihan kata kuncinya. Berlebihan itu berarti nggak boleh setengah-setengah, harus total. Nah, masalahnya kadang orang itu ketika disuruh mengkhawatirkan berlebihan juga nggak bisa. Padahal kunci untuk membalikan realita justru itu. Artinya nggak bisa itu ketika disengaja, tetapi ketika nggak sengaja, nggak sadar, mereka bisa melakukan penjungkir balikan realita ini. Jadi bisa juga Anda amati hal-hal yang terjungkir balik itu, baik melalui mekanisme positif berlebihan atau negatif berlebihan. Anda amati, oh iya ya, waktu itu tuh saya begini, terus akhirnya malah nggak jadi ya, nggak kejadian. Nah, akses kembali bagaimana caranya, sehingga Anda bisa menemukan berlebihan itu menurut takaran Anda seperti apa. Karena takaran saya dengan Anda bisa jadi tidak sama. Hanya ini teman-teman semua yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn-nya selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.